Halo teman-teman, perkenalkan saya Jennifer Kun, praktikum budidaya jaringan golongan C3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membuat kultur embrio jagung dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Tahap pertama yaitu sterilisasi alat dan tempat. Sterilisasi merupakan proses untuk menghilangkan mikroorganisme dari permukaan alat. Pertama, botol kultur dicuci hingga bersih dan dikeringkan. Selanjutnya, kertas saring dipotong sekitar 10x10 cm dan dimasukkan ke dalam botol kultur untuk dilakukan sterilisasi. Pisau cutter dan pinset dibungkus dengan menggunakan kertas. Selanjutnya, botol kultur dan alat yang sudah dibungkus dimasukkan ke presto yang sudah diisi air sebelumnya selama 15-20 menit yang ditandai dengan naiknya bandul pengaman dan keluarnya asap pada presto, bahwa suhu sudah lebih dari 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Setelah itu, peralatan dikeluarkan dari presto dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Kemudian dilakukan pembuatan tempat untuk kultur atau enkas. Enkas ini ditutupi dengan plastik di sekelilingnya untuk meminimalkan kontaminan yang akan masuk saat pengerjaan kultur. Tahap kedua yaitu pembuatan media. Pertama, dilakukan penimbangan gula sebanyak 15 gram dan agar sebanyak 4 gram. Ada 3 variasi media yang akan dibuat. Yang pertama yaitu media air dan agar. Setelah mendidih, media dituang pada 2 botol kultur yang sudah disterilisasi dan ditutup dengan plastik transparan. Media yang kedua yaitu media air, agar, dan gula. Setelah mendidih, media dituang pada 4 botol kultur. Kemudian 2 botol kultur ditutup dengan tutup aluminium foil dan 2 botol lainnya ditutup dengan plastik transparan. Media ketiga yaitu ekstrak pisang dengan konsentrasi 25%. Cara pembuatannya yaitu pisang ditimbang sebanyak 250 gram, kemudian ditambahkan air sebanyak 250 ml dan di blender. Selanjutnya, ekstrak pisang yang sudah di blender dipanaskan dan ditambahkan air sebanyak 250 ml serta gula 15 gram. Lalu ditambahkan agar dan dipanaskan hingga mendidih. Setelah itu, media dimasukkan ke dalam 2 botol kultur dan ditutup dengan plastik transparan. Teman-teman jangan lupa memberikan label yang berisi nama media dan juga tanggal pembuatan media. Kemudian media dan air disterilisasi dengan menggunakan presto. Setelah disterilisasi, media disimpan selama 3-4 hari untuk memastikan bahwa media tidak terkontaminasi. Tahap selanjutnya adalah kultur embrio jagung. Setelah 5 hari, media tidak ada yang terkontaminasi, sehingga bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Dilakukan pembuatan larutan Clorox 20% dengan cara menambahkan 10 ml Biclean dan 40 ml Aquader steril.
Selanjutnya, jagung dipipil dari tongkol. Sterilisasi eksplan dilakukan di luar dan di dalam enkas. Sterilisasi di luar enkas dilakukan dengan memberikan sabun pada eksplan. Tujuannya untuk membersihkan kontaminan yang ada di permukaan. Tahap selanjutnya, sterilisasi eksplan dilakukan di dalam enkas. Sebelumnya, alkohol disemprotkan pada tangan untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Alkohol juga disemprotkan pada enkas, kemudian dilap dengan tisu. Selanjutnya, bunsen dimasukkan ke dalam enkas. Setiap peralatan yang akan dimasukkan ke dalam enkas harus disemprot terlebih dahulu dengan alkohol 70%. Sterilisasi ini menggunakan metode kimia dengan bahan seperti alkohol. Alkohol merupakan denaturan protein yang dapat digunakan untuk memecah protein yang ada dalam mikroorganisme. Eksplan direndam dengan alkohol 70% dan digojok selama 1 menit. Selanjutnya, alkohol dibuang. Pinset dan cutter yang akan digunakan harus direndam terlebih dahulu dengan alkohol, kemudian dibakar di atas bunsen untuk menghilangkan kontaminasi bakteri ataupun jamur. Setelah itu, eksplan direndam dengan larutan Clorox 20% dan digojok selama 20 menit. Perendaman dengan Clorox telah diketahui bahwa efektif dalam melawan berbagai jenis bakteri. Setelah 20 menit, larutan Clorox dibuang dan dilakukan pembilasan dengan menggunakan aqua desteril sebanyak 3 kali. Kemudian dilakukan penanaman embrio biji dalam botol kultur. Media yang akan digunakan dimasukkan ke dalam enkas, kemudian kertas saring digunakan sebagai alas. Pinset dan cutter disterilisasi terlebih dahulu sebelum digunakan, kemudian diambil biji jagung dan diletakkan di atas kertas saring. Nah, embrio jagung diambil dengan cara ujungnya dipotong dengan cutter, kemudian ditekan dengan menggunakan pinset. Tutup media dibuka, kemudian botol kultur dipanaskan di atas bunsen agar tetap steril.
Setelah itu dilakukan penanaman embrio pada setiap jenis media tanam yang telah disiapkan. Dalam satu botol ditanam sebanyak 3 embrio. Setelah penanaman embrio, botol ditutup kembali dengan menggunakan plastik dan diikat dengan karet. Apabila proses penanaman sudah selesai, Enkas juga harus disemprot kembali dengan alkohol 70% untuk mencegah terjadinya kontaminasi pada saat akan digunakan lagi. Tahap selanjutnya yaitu pengamatan kultur in vitro. Pengamatan kultur dilakukan selama 4 minggu dengan parameter jumlah tunas, tinggi tunas, jumlah daun, panjang akar, dan jumlah akar. Pada media air dan akar, terlihat bahwa tunas jagung patah. Hal ini kemungkinan disebabkan karena nutrisi yang tersedia pada media sudah habis, karena pembuatan media tanpa ditambahi gula. Pada media air agar gula dengan tutup transparan, pertumbuhan planlet lebih baik daripada media sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya penambahan gula. Gula berfungsi sebagai sumber energi untuk melakukan pembelahan sel karena eksplan kultur bersifat heterotrof atau tidak dapat melakukan fotosintesis. Hasil penelitian Triastuti et al. 2018 juga menunjukkan bahwa gula atau sukrosa berpengaruh terhadap tinggi tunas. Penambahan tinggi tunas disebabkan oleh pembelahan sel yang terjadi pada meristem apical. Selain itu, sukrosa tidak mempengaruhi induksi akar pada eksplan. Induksi akar biasanya terjadi dengan bantuan auksin yang diproses oleh daun. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah penambahan sukrosa tidak boleh dalam konsentrasi yang tinggi karena dapat menurunkan potensial osmotik sehingga pertumbuhan tanaman terhambat. Pada media air agar gula dengan tutup aluminium foil, pertumbuhannya lebih lambat daripada tutup transparan. Hal ini dipengaruhi oleh cahaya yang masuk ke dalam botol. Cahaya sendiri meningkatkan kerja enzim untuk memproduksi zat metabolik untuk membentuk klorofil. Media organik pisang mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, tiamin, riboflavin, piridoksin, asam askorbat, hormon oksin, dan giberelin. Vitamin digunakan untuk pertumbuhan sel dan diferensiasi sel. Namun, sayangnya pada media organik pisang terjadi kontaminasi yang disebabkan oleh jamur. Ciri-cirinya, spora berbentuk kapas atau miselium berwarna putih. Kemungkinan yang menyebabkan terjadinya kontaminasi adalah kontaminan dari jaringan internal eksplan, kemudian kontaminasi dari udara pada saat penyimpanan, dan pengerjaan di tempat kultur yang kurang steril. Kontaminasi juga bisa disebabkan karena pada saat sterilisasi tidak dilakukan perendaman dengan fungisida. Oleh karena itu, perlu diketahui lamanya waktu perendaman dan juga konsentrasi fungisida yang tepat. Tahap selanjutnya adalah aklimatisasi. Aklimatisasi merupakan proses pemindahan tanaman dari lingkungan heterotrof ke autotrof, sehingga tanaman dapat menyesuaikan diri. Aklimatisasi hanya dapat dilakukan pada media air gula agar dengan tutup transparan dan tutup aluminium foil. Pertama, planlet direndam dengan air, kemudian digocok hingga planlet terlepas. Setelah itu, planlet dibersihkan dengan air agar tidak ada media yang tersisa, karena dapat menjadi sumber patogen saat ditanam. Penanaman dilakukan pada pagi hari, dan kemudian diletakkan pada tempat yang terlindungi dari sinar matahari secara langsung. Proses aklimatisasi ini berhasil karena terjadi pertumbuhan dan pertambahan tinggi daun dan akar. Keberhasilan ini karena sebelum diaklimatisasi, tanaman sudah memiliki akar, daun, dan juga tunas. Berikut ini merupakan proses aklimatisasi pada media air agar gula dengan tutup aluminium foil. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses aklimatisasi tidak berhasil, yang ditandai dengan tanaman berwarna coklat. Kali ini karena sebelum aklimatisasi tanaman belum memiliki daun dan akar hanya sedikit.